Shalom Bapak Ibu Saudara. Semuanya dalam keadaan sehat? Puji nama Tuhan. Mari saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan memulai kebaktian kita. Kita memohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, terima kasih Bapa kalau pada pagi hari ini Engkau sudah kumpulkan kami kembali di rumah-Mu Tuhan. Sungguh Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, tetapi anugerah Engkau yang boleh menyertai setiap kami. Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan syukur. Biarlah pada pagi hari ini kami boleh datang ke rumah Tuhan dengan sukacita, sehingga kami boleh pulang dengan sukacita pula. Tuhan, kami mau buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jangan duduk dulu ya Bapak Ibu, kita akan langsung menaikkan pujian Masuk Gerbangnya Bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, naikkan hati, naikkan pujian, tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Ada amin Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus itu baik, amin, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Sungguh ya, Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Walaupun apapun yang kita hadapi, Tuhan selalu setia, Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Kita akan lanjutkan dengan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah
baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Kalau Tuhan selalu memelihara kita, selalu menyertai kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik itu baik maupun itu buruk, Tuhan selalu setia menyertai kita. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian bukan dengan kekuatanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan
Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari Bapak Ibu kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya. Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Pertolonganku hanya daripada-Mu Tuhan. Haleluya. Ku naik syukurku. Haleluya. Sungguh Tuhan, Engkaulah Raja kami. Oh Yesus, setia di dalam Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan kami. Haleluya Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas
hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin, haleluya Yesus. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Sungguh Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja dalam setiap hidup kami. Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami Tuhan. Karena kami tahu Engkaulah harapan kami. Biarlah ajar kami untuk berserah hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu jalan yang kami lalui tidak mudah. Tetapi kami mempunyai Tuhan yang selalu memegang tangan kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami agar kami tidak terjatuh. Tuhan, ajar kami untuk mengandalkan Engkau selalu dalam hidup kami. Tuhan, biarlah puji-pujian kami ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kau mau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu boleh menguatkan setiap iman kami Tuhan. Sehingga kami boleh pulang dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah kami boleh berlayak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian kami dari pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Firman Tuhan hari ini bertemakan dibenarkan karena iman. Dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11. Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita
Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian itu. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sebentar akan melihat dan memeriksa apakah hasil dari pembenaran ketika kita beriman kepada Kristus. Yang pertama yaitu di ayat yang ke-1. Ayat ini mengatakan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Apakah sebelumnya tidak ada yang dapat mendatangkan damai sejahtera antara manusia dengan Allah? Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka hubungan dengan Allah terputus. Dosa tidak dapat bersatu dengan Allah yang kudus. Tidak ada lagi perdamaian antara Allah dengan manusia berdosa. Tapi ayat ini menyatakan bahwa iman kepada Kristus membuat manusia bisa lagi berhubungan dengan Allah. Manusia bisa hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Yesus Kristus. Yang kedua, iman kepada Kristus bukan saja membuat kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, tetapi kita juga hidup dalam kasih karunia Allah. Dalam ayat 2 dinyatakan lebih lanjut, bukan saja hidup dalam kasih karunia, tetapi memiliki pengharapan untuk menerima kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, firman Tuhan katakan manusia sudah hilang kemuliaan Allah. Tetapi iman kepada Kristus menghasilkan pengharapan akan kemuliaan Allah yang akan diberikan kepada orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang ketiga, ayat 3 sampai dengan 4 mengatakan bahwa di tengah perjalanan hidup orang percaya ada tantangan, kesengsaraan, penderitaan. Tetapi bagi orang yang beriman kepada Kristus, setiap semua pergumulan di dalam kehidupan kita akan menimbulkan ketekunan untuk tetap kita bersandar dan percaya kepada Kristus Yesus, sehingga kita tetap bertekun dan mempertahankan iman kita. Maka ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Kita akan menerima kekuatan dan akhirnya menimbulkan pengharapan di dalam hidup kita. Hidup sebagai orang percaya bukan berarti semuanya berjalan dengan baik, dengan lancar, ya. Ketika hidup kita diperbaharui dan tidak sama lagi dengan kehidupan kita yang dahulu, maka hidup kita sudah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, hidup
saat dahulu kita di dalam dosa, sehingga kita mempunyai hidup baru di dalam Kristus Yesus. Pasti ada tantangan, ya, banyak yang harus kita hadapi. Tetapi ketika kita tetap teguh dalam iman, maka seperti yang dikatakan ayat tadi, pada akhirnya semua itu mendatangkan pengharapan bahwa kita memiliki Kristus yang sudah memberikan teladannya lebih dahulu kepada kita. Ya, Yesus Kristus juga dahulu dibenci oleh dunia ini, dan kita yang telah dipilih olehnya bukan lagi menjadi milik dunia, tetapi kita sudah menjadi milik Kristus. Maka dunia akan membenci kita, orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Hal-hal itu akan menimbulkan penderitaan, tetapi Kristus mengatakan kita tidak perlu takut, karena seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Dan Tuhan kita adalah Yesus Kristus yang telah terlebih dahulu Dia rela menderita bagi kita, bagi saudara dan saya, ya, orang-orang yang berdosa. Ayat 5 menjelaskan pengharapan kita tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah ada dalam hati kita melalui Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Kristus berkata, kalau penghibur itu datang, yaitu Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memimpin kehidupan saudara dan saya, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan. Itulah yang membuat hidup kita ada pengharapan di dalam Kristus Yesus, dan Dia tidak akan mengecewakan kita, sehingga kita menjadi kuat, bukan karena kekuatan diri kita sendiri, tetapi karena kekuatan dari Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga saat-saat kita ada dalam tekanan, saat-saat kita ada dalam penderitaan, maka kita selalu ada harapan dalam hidup kita. Yang keempat, ayat 6 sampai dengan ke-8, Tuhan Yesus berkarya bagi kita ketika kita masih menjadi setrunya Allah, masih menjadi manusia yang durhaka, ketika kita masih berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Semuanya karena kasih Allah kepada manusia berdosa, yaitu kita semua. Sungguh hebat kasih Allah kepada manusia berdosa, yaitu saudara dan saya. Dia rela berkorban ketika kita masih menjadi orang yang berdosa. Yang kelima, ayat 9 sampai dengan ke-11 menyatakan bahwa ada keselamatan dari murka Allah, karena semua telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita yang mengasihi kita. Dan kalau kita sudah diperdamaikan dengan Allah, ada sukacita karena pengampunan dosa melalui korban Kristus di Golgota. Di dalam Roma 5 ayat 1 sampai dengan 11 ini tentang dibenarkan karena iman, kita dapat mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, yaitu yang pertama, adanya pemulihan hubungan manusia berdosa dengan Allah. Kita yang dahulunya adalah setrunya Allah, maka sekarang kita diperdamaikan dengan Allah karena kematian Kristus disalib menebus dosa umat manusia.
Yang kedua, kita juga mendapatkan anugerah kasih karunia Allah dalam hidup kita. Kasih karunia Allah menghidupkan kita kembali dari kematian rohani. Kasih karunia Allah itu yang menyelamatkan kita ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Semua bukan usaha manusia, tetapi semua karena karya Kristus disalib menebus dosa umat manusia. Yang ketiga, bersyukur karena kasih Allah memberikan Roh Kudus-Nya supaya tinggal di dalam hidup kita orang beriman, sehingga kita tidak sendiri untuk menghadapi tantangan, untuk menghadapi pergumulan di dalam kehidupan ini. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, menolong, membimbing kita, mengarahkan dan menyertai hidup orang-orang percaya. Itulah kekuatan dan pengharapan kita untuk menghadapi masa yang sukar di dalam kehidupan ini. Bahwa selalu ada pengharapan di dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus. Yang keempat, mari kita perhatikan bahwa ada Allah dalam kasih-Nya yang memberikan Kristus untuk menebus dosa manusia melalui kematian-Nya, dan ada Roh Kudus yang menyertai orang-orang percaya. Roh Kudus diberikan Allah karena kasih karunia-Nya kepada orang beriman. Di sini kita dapat melihat peran Allah Tritunggal dalam hidup orang percaya. Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus. Yang kelima, pada masanya akan datang ada jaminan dari Tuhan Yesus atas hidup orang yang beriman, bahwa kita orang yang beriman akan mendapatkan keselamatan melalui korban Kristus. Kita tidak akan lagi mendapat murka Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang penuh kasih menggenapi janjinya semenjak manusia jatuh dalam dosa. Kristus datang dalam dunia ini. Dia mati bagi manusia yang berdosa, sehingga melalui kasih karunia Allah, manusia yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan mendapatkan kehidupan, mendapatkan pengampunan dosa. Hubungan dengan Allah dipulihkan, manusia diperdamaikan oleh korban Kristus. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini kita ada di minggu-minggu Prapaskah, di mana kita akan mengenang kasih Kristus kepada manusia dan kerelaannya mati disalib demi keselamatan manusia, dan manusia dapat berhubungan lagi dengan Allah Bapa. Kita diperdamaikan, ditebus dari hidup orang berdosa pada hidup yang penuh pengharapan akan kemuliaan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin pada pagi hari ini Bapak Ibu datang dengan beban yang berat, mungkin dalam keadaan letih dan lesu. Mari kita akan mengingat akan kasih Allah yang besar, yang merelakan anaknya yaitu Yesus Kristus sebagai putra yang tunggal datang ke dalam dunia ini. Ini dia menebus saudara dan saya, supaya kita orang yang berdosa, yang beriman kepada Kristus,
mendapatkan pengampunan dan janji keselamatan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan hidup kita, selalu ada pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Karena yang berjanji adalah Allah yang setia. Roh Kudus akan menolong dan menghibur kita orang beriman dan memberi kekuatan menghadapi masa yang sulit, menghadapi sakit penyakit. Dia akan selalu memberikan pemulihan dan menyertai di dalam kehidupan kita semua. Mari pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan yang mengasihi kita semua dengan setianya untuk kita mau selalu mengiring kepada Tuhan, bahkan melayani Tuhan sampai akhir hidup kita. Kita juga menjaga hidup ini dalam kekudusan sehingga hidup kita semakin berkenan dan menyenangkan hatinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Sebentar kita akan sambung untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus di bulan yang pertama, pada minggu yang pertama, yaitu bulan April saat ini. Kita menyanyikan terlebih dahulu pujian Karena Begitu Allah Cinta Dunia. Anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan dapat hidup kekal. Saya akan membacakan terlebih dahulu firman Tuhan berkenaan dengan perjamuan kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Saya mengundang para penetua untuk mempersiapkan tubuh dan darahnya Yesus. Kita nyanyikan pujian Terlalu Besar. Lihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu
hidupku. Musik tetap berjalan dengan lembut. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa. Kalau kami boleh ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini, kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau telah memulihkan kehidupan kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang beriman, percaya kepada Yesus Kristus dan mendapat kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Bapa, untuk kami boleh selalu setia mengiring kepada Tuhan. Kalau sebentar ya Tuhan, kami juga mau bersekutu dengan tubuh dan darahnya Yesus. Maka kami boleh merenungkan akan kebaikan Bapa. Engkau telah mengutus anak-Mu ke dalam dunia ini, datang bagi kami semua untuk menebus genap dosa dan kesalahan umat manusia. Engkau mati di atas kayu salib, berkorban untuk menghapuskan dosa yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Pada minggu-minggu Prapaskah ini, kami boleh merenungkan akan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kami lewat kematian Kristus di Golgota. Terpuji nama-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengimani lewat perjamuan kudus, tubuh dan darahnya Yesus menyatu, manunggal di dalam hidup kami. Engkau ada di dalam kehidupan kami masing-masing, anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan kami mengimani yang sakit boleh mendapatkan kesembuhan, yang lemah imannya dikuatkan kembali. Segala karakter tabiat buruk kami tanggalkan. Bahkan kami boleh menerima jaminan keselamatan melalui korban Kristus yang begitu mahal. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami sambut berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan para penetua membagikan tubuh dan darahnya Yesus. Kita menyanyikan pujian ini beberapa kali. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan bangkit berdiri. Siapkan tubuh dan darahnya Yesus. Tuhanku roti kehidupan. Tuhanku roti kehidupan. Angkatlah lebih tinggi daripada kepala kita. Kehidupan. Siapa makan, siapa minum, dapat hidup selamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari sidang Tuhan, kita akan makan tubuh Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus.
kita akan mengangkat cawan anggur. Inilah darah Yesus yang telah ditumpahkan di atas kayu salib. Kita nyanyikan darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah, darahnya tebus saya. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan minum darah Kristus dengan iman dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan mengangkat kedua tangan kita dengan menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan adakah syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakah syukur bagiku, syukur bagiku. Kita akan masuk di dalam doa dan doa berkat. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati ibadah kami dari permulaan sampai dengan selesainya. Tuhan sudah memakai semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang bertugas pada pagi hari ini di dalam menyelenggarakan ibadah secara onsite. Pakai mereka lebih indah lagi, semakin indah melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami semua umat-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang. Tuhan limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Dan juga bagi anak cucu kami yang sekolah, yang meniti karir. Tuhan, mereka boleh mengerjakan semua dengan pimpinan yang daripada-Mu, sehingga semua boleh berhasil. Nama Tuhan selalu dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keadaan dan keamanan, kesejahteraan kota di mana kami tinggal saat ini. Tuhan juga menolong pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam mengatasi segala situasi keadaan yang terjadi di negara kami Bapak, supaya mereka diberi hikmat
pimpinan yang daripadamu saja untuk mengatasi setiap masalah yang terjadi. Kami berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antaranya yang sakit, yang ada di dalam kelemahan tubuh. Jemaatmu yang tidak bisa hadir di dalam ibadah secara onsite, Bapa, kiranya Engkau juga memberkati kehidupan mereka satu persatu. Sekalipun mungkin ada di dalam masalah persoalan, Tuhan, Engkaulah penolong kami satu-satunya yang dapat membukakan jalan keluarnya. Sehingga kami kuat dan dapat menghadapi segala keadaan dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tangan-tangan yang sudah berkorban untuk pekerjaan Tuhan, untuk membantu perayaan Paskah, kontribusi daripada jemaat juga, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Tangan-tangan yang sudah mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang, Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selamanya. Mari saudaraku sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus.